Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! AI viral ini cocok banget buat objek yang satu ini. Mari coba kita lihat AI-nya sekeren apa buat wasit botak ini. Hancur kau, diramas kau kan, diramas kau. Diiris kau kan, diiris kau, mati kau. Jadi apa lagi ini? Penyet dia. Komennya seperti apa? Pasti seru nih komen ini. Diposting ulang FIFA. Iya kan, diposting ulang FIFA kan, betul kan? Ya toh? Viralkan guys, biar publik Bahrain lihat ya. Walaupun mereka lihat, mereka tidak mungkin ya mau buat apa-apa. Yang penting mereka sudah puas dapat hasil imbang dengan Indonesia. Ya mereka berhasil tidak dipermalukan di kandang sendiri. Aku baru baca di sosmed ada statement bahwa wasit tidak melanggar aturan FIFA dengan memperpanjang extra time. Itu betul, itu hak wasit untuk memperpanjang waktu, terserah dia mau berapa menit setelah extra time. Yang jadi masalah bukan melanggar aturan FIFA, yang jadi masalah setiap perpanjang waktu setelah waktu yang diberikan, yaitu 6 menit extra time, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu nah, ini 3 betul. menit lebih, artinya 50% lebih dari waktu yang diberikan oleh wasit. Tanggung jawabnya apa? Karena tidak ada ulur waktu, tidak ada cedera, tidak ada hal-hal yang memakan banyak waktu. Kalau seandainya diperpanjang 1 menit oke, tapi 3 menit itu nggak ada dasarnya sama sekali, dan itu yang kita protes. Bukan melanggar aturan FIFA atau tidak. Ya urgensinya apa kan begitu. Seperti yang kita lihat itu tidak ada pemain-pemain Indonesia yang mengulur-ulur waktu atau yang sejenis lainnya gitu. Justru kalau kita lihat memangnya pemain-pemain Bahrain ini yang seperti boneka Barbie kan. Jangankan ditegel, disenggol sedikit saja guling-guling itu. Bisa-bisa mereka guling-guling sampai Piala Asia tahun 2027 nanti. Memang jadi kalau kita lihat memang iya betul ada aturan FIFA-nya. Tetapi kan ya harus objektif juga toh, jangan ya subjektif. Artinya jangan karena ada aturan FIFA kemudian ya itu dijadikan sesuatu pedoman yang seolah-olah ya itu segala-galanya gitu. Yang tidak bisa dirubah atau kan setahu kita kan wasit itu punya hak prerogatif untuk menambahkan waktu. Ya kenapa juga dia tidak perpanjang cuma 1 menit begitu dari tambahan waktu yang sebenarnya 6 menit. Kenapa sampai 3 menit? Ya di sini kita bisa lihat, kita bisa menilai bahwa memang ya kan dia itu sengaja sampai Bahrain itu mencetak gol. Iya kan, supaya bisa dapat gol 2-2. Seandainya waktu itu ya, kita berandai-andai seandainya waktu itu posisinya 2-2 dari awal. Kan posisinya kan mereka tertinggal waktu lawan Bahrain ini. Nah, seandainya waktu itu posisinya 2-2, saya yakin pasti wasit ini akan menunggu sampai Bahrain itu cetak gol ketiga, gol kemenangan, baru itu pertandingan selesai. Saya sih yakin seperti itu teman-teman. Ini yang dipikul dalam peti ini, habis kau. Akhirnya kan viral kemana-mana. Ini kayaknya kalau tidak salah di Afrika ini. Akhirnya viral kan bahwa ya Indonesia dizolimi sedemikian rupa di sana gitu, dicurangi, ya, dibuat tidak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kan viral kemana-mana. Semoga Bahrain lihat, AFC lihat, FIFA lihat, tapi ya mereka lihat juga buat apa ya kan.
mereka lihat juga baik kalau mereka mau bertobat gitu. Tapi kalau ke depannya ya begitu-begitu saja, sama saja, ya percuma juga sih sebenarnya. Tapi setidaknya kita melakukan sesuatu daripada kita berdiam diri dan ditindas terus, teman-teman. Dan kita dibuat atau dikerjai terus oleh orang-orang atau oknum-oknum bangsat seperti mereka yang ada di Timur Tengah sana, teman-teman. Akhirnya terjawab sudah kenapa wasit Ahmed Alkaf menambah waktu dari 96 jadi 99. Ya, terkuak fakta bahwa wasit Ahmed Alkaf itu otaknya terbalik. Ya, terbalik. Saya sudah berpikir kalau memang ini faktanya, tapi memang otaknya terbalik. Ya betul juga Bang, dia punya otak terbalik gitu. Balik begini ya, otaknya itu terbalik. Makanya ketika wasit di pinggir lapangan membuat waktu tambahan 6 menit, karena otaknya terbalik, dia jadi membuat waktu itu jadi 9 menit. Karena 6 dibalik itu kan jadi 9. Betul. Makanya nggak heran akhirnya Bahrain bisa mencetak gol di menit ke 99. Jadi kalian udah tahu sekarang kan alasan kenapa wasit ini menambah waktu dari 96 jadi 99. Makanya jangan tiru wasit ini ya yang otaknya kebalik ya. Jangan ditiru ini ya. Ini nggak boleh ditiru. Asli nggak boleh ditiru. Karena wasit yang otaknya kebalik itu lebih parah daripada nggak ada Untuk kalian yang mau nonton Liga Sepak Bola Dunia dan seluruh pertandingan yang lain, bisa mengklik link yang ada di bio. Semua pertandingan disiarkan secara gratis. Jadi memang wasitnya ini ya seperti yang dibilang sama abang ini ya. Mungkin dia bukan tidak punya otak, tapi otaknya itu terbalik. 6 jadi 9, 9 jadi 6. Ya betul juga, bisa jadi. Bisa jadi dia otaknya itu waktu itu ada satu kabel atau satu urat yang putus di dia punya otak gitu. Oke guys, di laga Indonesia lawan Bahrain kemarin, di mana kita digembosin wasit ya guys ya. Dan gue yakin beberapa dari kalian masih belum bisa move on dari laga kemarin. Tapi ayo kita sama-sama move on, tatap laga berikutnya ya guys. Ya, Oke betul. guys, jadi di laga kemarin Bapak Sumarji, manajer timnas Indonesia ya kan, mendapatkan kartu merah di ujung laga. Ya nggak cuma Bapak Sumarji, kita semua juga pasti emosi. Tapi guys, apa coba yang membuat kita respect sama Pak Sumarji? Oke guys, jadi Bapak Sumarji ini sengaja guys mendapatkan kartu merah itu supaya apa? Itu dia tuh pasang badan supaya Coach Shin nggak mendapatkan kartu merah. Coach Shin Taeyong saat itu terlihat sangat keras pada wasit. Jadi intinya karena ngelihat itu Bapak Sumarji pasang badan, justru dialah yang maju dan protes keras karena dia nggak mau kalau Coach Shin lah yang mendapatkan kartu merah dan tidak bisa mendampingi pemain-pemain timnas Indonesia di laga berikutnya. Siapa yang tahu Bapak Sumarji dari waktu SEA Games nih, waktu Indonesia lawan Thailand, Bapak Sumarji itu kalau nggak salah sempat dipukul atau didorong sama official timnas Thailand. Dari situlah kita mulai sering lihat Bapak Sumarji sebagai manajer timnas Indonesia. Bapak Sumarji ini selalu memberikan kita informasi, apapun lah A1 lah untuk timnas Indonesia, termasuk ini waktu itu waktu undian kualifikasi Piala Dunia, itu Bapak Sumarji lah yang mewakili timnas Indonesia. Sekali lagi respect Pak Sumarji. Yogi Tomet. Ya untungnya ada Pak Sumarji malam itu yang bisa, ya kalau kita boleh bilang pasang badan lah untuk timnas Indonesia. Saya bilang timnas Indonesia, bukan untuk Sintayong, tapi untuk timnas Indonesia. Kenapa saya bilang timnas Indonesia? Karena di situ dia lihat bahwa semua ofisial bahkan sampai Sintayong itu sudah emosi dan ya hampir chaos. Ya, tapi di situ dia mencoba untuk lebih keras daripada Sintayong. Makanya itu kan dilihat terus sama wasit keempat itu, disoroti terus Pak Sumarji ini. Makanya dia yang dapat kartu merah. Nah, kita waktu itu agak bingung juga. Apakah di sini yang kena kartu merah itu Sintayong atau Pak Sumarji? Rupanya setelah berjalan beberapa menit, beberapa waktu, itu rupanya yang terkena kartu merah itu Pak Sumarji ya. Sebenarnya betul kita apa yang dibilang sama abang ini, kita harus respect sama Pak Sumarji karena dia rela pasang badan untuk timnas Indonesia supaya Coach Sintayong itu tidak terkena kartu merah. Nah di sini kalau misalkan Coach Sintayong itu kena kartu merah, maka dia tidak akan bisa untuk mendampingi para pemain itu di bench, teman-teman. Pasti dia akan nonton dari tribun dan ini satu kerugian untuk timnas Indonesia. Kenapa saya bilang satu kerugian? Karena kalau pelatih kepala tidak ada di bench, maka yang ditugaskan pasti kan asistennya dia. Nah, belum tentu strategi yang dijalankan sama STY, coach STY itu di tempat latihan, training center, itu berjalan mulus di lapangan. Kalau dia tidak ada di bench atau di pinggir lapangan. Nah, bersyukurlah yang terkena kartu merah itu Pak Sumarji, dia pasang badan untuk timnas dan STY, coach STY itu tidak terkena kartu merah sehingga nanti lawan Cina tanggal 15 itu STY tetap ada di pinggir lapangan untuk memberikan instruksi untuk pemain-pemain Indonesia.
Jadi ya sekali lagi kita respect untuk Pak Sumarji yang rela pasang badan untuk timnas Indonesia, dan kita tahu waktu SEA Games juga waktu lawan Thailand yang kita berhasil kalahkan Thailand waktu itu ya sempat dipukul habis-habisan juga oleh pemain Thailand karena chaos waktu itu, dan ya sampai dengan saat ini dia masih menjadi manajer timnas, dan ya kita semua bersyukur bahwa hasil yang kita dapat kemarin itu ya sudah diterima dengan baik oleh semua ya ofisial, bahkan pemain pun sudah melupakan itu. Dan mereka mau untuk menatap pertandingan melawan Cina. Jadi ya kita harus bersyukur ya mereka sudah ya, tidak terganggu mentalnya mereka, psikologi mereka juga tidak terganggu, dan mereka mau fokus untuk mengalahkan Cina. Dan saya pikir ini positif karena ya, kita membutuhkan 3 poin. Karena kalau sampai terkena mental mereka atau psikologi mereka, maka saya pikir ini akan sangat mengganggu timnas, pemain-pemain timnas ya ketika melawan Cina. Tapi ya walaupun juga kita punya sejarah rekor yang cukup buruk ketika melawan Cina, karena dari sekian pertandingan ketika kita melawan Cina mungkin kita hanya menang melawan Cina itu hanya sekitar 3 kali dan imbang itu 3 kali, dan sisanya itu kita kalah teman-teman melawan Cina. Tetapi saya pikir itu dulu ya. Kembali lagi kita berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana kita selalu dianggap remeh, tidak dianggap tidak penting, ya dianggap negara underdog di grup C ini, tetapi kita bisa mampu untuk memberikan perlawanan. Bahkan Bahrain yang waktu itu ya, dibilang bahwa mereka membantai kita 10-0 di kandang mereka, tetapi kita lihat kemarin tanggal 10 mereka tidak berkutik di bawah tangan Garuda, di bawah patuk Garuda. Jadi ya melawan Cina nantinya tanggal 15 saya pikir ya tidak menutup kemungkinan kita akan bawa pulang 4 poin ke Indonesia, dan kita akan menunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya lawan Jepang, Arab Saudi, dan ya pertandingan berikutnya teman-teman. Ya saya pikir itu yang hal-hal positifnya, bahwa mereka sudah melupakan kejadian yang di Bahrain itu. Mungkin banyak yang kecewa, tapi ingat 1 poin itu besar untuk Indonesia. Iya, besar untuk Indonesia. Tapi bagaimana mereka dapat 1 poin itu? Bukan kita ya, tapi Bahrain dapat 1 poin. Itu yang kita tidak terima. Benar itu sulit, tapi dukungan kita yang paling penting. Garuda di dadaku. Coba kita lihat komen dulu, pasti seru nih. Nanko please, gue butuh pelukan anjir. Awas dilihat kau sama istri kau ya. PSSI kirim surat protes ke AFC maupun ke FIFA. Ya, apa ya? Menurut gue nggak ada gunanya. Serius nggak ada gunanya. Karena tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita ingat beberapa kasus sebelumnya. Paling dekat dengan gini ya, yang di situ keputusan wasit diprotes. Apa respon dari FIFA? Nothing. No. Nggak ada apa-apa. Walaupun dekat presidennya dengan Pak Erick Thohir, nggak ada apa-apa. Nggak respon FIFA. FIFA nggak peduli. Apalagi nih ke AFC. AFC itu presidennya orang Bahrain. Ya percuma kita mau, ya betul juga, percuma kita mau protes. Ya kalau orang-orang yang ada di dalam situ, ya itu satu grup dengan mereka, dengan Bahrain maksudnya. Ya percuma dilapor, tapi ya sekali lagi saya bersyukur kalau PSSI itu mau ya se-effort itu untuk melaporkan kejadian yang di Bahrain begitu kan. Karena lebih baik kita melakukan sesuatu ya, walaupun ya hasilnya kita sudah tahu pasti akan negatif ya, bukan positif. Setidaknya kita melakukan sesuatu daripada kita berdiam diri saja. Nah, kalau kita berdiam diri saja semakin diinjak-injak. Nah, kita berbuat saja pasti kita akan diinjak, iya kan, ke depannya. Apalagi kalau kita diam ya, tambah diinjak dan tenggelamlah kita. Jadi kita bersyukur ya, positif juga yang dibuat sama PSSI mau berjuang untuk melaporkan, membuat nota protes ke AFC dan FIFA soal kejadian yang di Bahrain, soal wasit yang tidak fair, kemudian ya beberapa hal yang dianggap kontroversi. Ya kita harus mendukung itu, bahwa mereka ya harus melaporkan itu ke FIFA dan juga ke AFC. Walaupun ya hasilnya kita sudah tahu ini negatif, tidak akan diproses sama mereka. Karena berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, Indonesia lapor pun ya tidak diproses itu. Jadi ya saya pikir memang percuma, tetapi ya lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Kira-kira begitu. Klarifikasi wasit Indonesia versus Bahrain ya. Mungkin ini yang bukan berita yang agak sedikit lurus ya, tetapi seru juga kita lihat dia punya muka ini ya. Kita punya
Emosi tambah tambah naik ini. أو من قبل لجنة الحكام في الاتحاد العماني لكرة القدم. هذا في الواقعية. شوف بالنسبة لشأن الرياضة شوف تم الكلام كثير من جميع الإعلاميين وأيضا الرياضيين ولا النقاد. أنا ما بزيد شيء لكن المهم هو ما Titit kami mau dipotong satu-satu. Ini kasih terjemahan ini betul-betul atau tidak? Kau harus kasih terjemahan betul-betul, Bang. أنا بالنسبة لي أنا أركز أكيد أركز يعني قدر المستطاع أعطي كل ما عندي. أنا كرياضي وأنا مثلا كحكم أقدم كل ما عندي. عندنا رياضات مختلفة، عندنا ليست كرة قدم لا فقط. تتهرب من السؤال. لكن Ya, begitulah mereka dengan mereka. Jadi mereka bisa kong kali kong. Kita bisa apa? Kita hanya bisa menerima fakta bahwa kita dicurangi. Ya, sederhana. Matematika ditemukan oleh orang Mesir, Yunani, dan juga suku Maya. Dalam perkembangannya, orang Arab menemukan aljabar. Wih, ini sepertinya keren ya. Mari kita dengar sampai akhir. Kayaknya bagus ini kata-kata sampai terakhir ini bagus pasti ini. Coba kita dengar ya. Makin tinggi level matematika, semakin banyak huruf. A, B, dan C mewakili angka yang diketahui. X, Y, dan Z mewakili angka yang tidak diketahui. Mungkin maksud orang Arab, A, B, dan C adalah Arab bikin curang. Sedangkan X, Y, dan Z adalah kasihan yang dizolimi. Wih sih. Menit adalah perputaran waktu mengikuti poros bumi. Dalam aljabar itu tidak termasuk. Sehingga perhitungan waktu dalam sepak bola bagi orang Arab adalah 90 tambah 6 sama dengan 99, bahkan lebih sampai keinginannya tercapai. Orang Arab memiliki kemampuan dalam menghitung, tapi mereka tidak memiliki kemampuan dalam berpikir. Sedangkan netizen Indonesia hebat dalam berpikir. Oleh karena itu, mulai sekarang kita mulai berpikir. Sepak bola Indonesia sudah maju. Majukan lagi wasit-wasitnya agar bisa berlaga di kancah internasional di level kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Dunia. Sambil kita berdoa, semoga wasit Ahmed Al-Kaf Cepat. Is dead. rest in peace, bahagia dalam kedamaian, serta husnul khotimah. Keren kan apa saya bilang. Dia punya kata-kata sampai terakhir ini keren semua ini. Ya, jadi kalau kita bilang wasit Indonesia, ada sih yang lisensinya itu mungkin lisensinya FIFA. Tapi mungkin hanya beberapa, tidak semua sih. Tapi betul juga harus dimajukan lagi wasitnya itu. Jadi jangan hanya timnasnya, tapi wasit-wasit kita juga harus ada di sana gitu. Ya salah satunya mungkin ini sedikit negatif, tetapi ya harus dibicarakan juga. Ya supaya kalau wasit kita yang pimpin mungkin bisa balas dendam lah untuk negara-negara Timur Tengah. Jangan didengar itu negatif teman-teman. Maksudnya di sini kalau kita punya wasit-wasit yang bagus ya mungkin bisa dipakai lah di pertandingan-pertandingan yang lebih bergengsi kancah internasional. Karena kita kalau tidak salah ada mungkin ya bisa dihitung dengan jari juga pelatih wasit yang punya lisensinya itu bisa dapat yang lisensi FIFA itu teman-teman. Jadi semoga kedepannya semua bisa berjalan dengan baik lah untuk sepak bola Indonesia. Kita sih berharapnya begitu ya supaya ya, kita punya sepak bola tidak dianggap remeh lagi. Karena kita lihat ketika kita punya sepak bola mau berkembang, baru sedikit ya, maju, itu sudah ya dijegal kiri kanan teman-teman. Bahkan ini kemarin lawan Bahrain kita ya dirampok terang-terangan di depan mata itu. Kemenangan yang harusnya menjadi milik kita, 3 poin yang harusnya menjadi milik kita, hilang begitu saja, sirna begitu saja. Dan ya kita hanya bisa protes tanpa bisa melakukan perlawanan yang ya kalau boleh dibilang sedikit keras teman-teman. Oke, itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal pertandingan antara Indonesia dan Bahrain. Memang belum move on, masih terngiang-ngiang di kepala, bahkan mau tidur pun ya hampir-hampir mimpi si wasit itu. Itulah faktanya teman-teman bahwa kita dicurangi. Jadi kita harus ya menerima saja sambil berdoa bahwa si wasit itu cepat ya rip. Supaya ya tidak ada lagi wasit-wasit seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.